wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhaliza, NIM 1807016032. Di sini saya akan memaparkan materi atau mempresentasikan materi mengenai kritik kultur dalam inovasi teknologi. Baik, kita lanjut pada materi ya. Nah, sebelum melihat dan mendalami mengenai kritik kebudayaan, alangkah baiknya kita mengetahui makna dari kritik kebudayaan, inovasi, dan teknologi terlebih dahulu. Apa sih itu semua? Nah, kita mulai dari pengertian kritik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik adalah kecaman atau tanggapan yang terkadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sedangkan menurut Farouk, kritik ini adalah aktivitas pembebasan dari segala bentuk kontrol dan pengendalian. Nah, yang kedua ini adalah kebudayaan atau budaya. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi pada tahun 1964, kebudayaan sering diartikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Lalu yang ketiga, yaitu inovasi. Menurut Everett M. Rogers, inovasi ini adalah sebuah ide, gagasan, praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal baru untuk diaplikasikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang dilakukan untuk melakukan pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada. Nah, adapun inovasi dalam hal ini terkait dengan teknologi. Oleh karena itu, kita juga bahas mengenai teknologi. Apa sih itu teknologi? Teknologi ini menurut KBBI merupakan suatu metode ilmiah untuk kepentingan praktis yang dapat bermanfaat bagi kebutuhan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, di era globalisasi seperti ini, inovasi teknologi ini merupakan salah satu faktor penggerak dalam memenangkan persaingan global. Nah, inovasi teknologi ini berbentuk sesuatu yang baru atau merupakan perbaikan penting baik berupa produk, proses, maupun servis. Nah, hasil inovasi teknologi biasanya muncul dengan beberapa bentuk, seperti penemuan, desain, data-data baru, ataupun pengetahuan baru. Nah, adapun beberapa contoh dari teknologi ini antara lain ada teknologi informasi, lalu ada teknologi mesin dan industri, contohnya seperti mesin cuci, alat transportasi, serta mesin yang berada di ruang lingkup industri atau pabrik. Nah, lalu ada teknologi komunikasi dan sebagainya. Jadi, kritik kultural dalam inovasi teknologi merupakan suatu cara bagaimana masyarakat diberi suatu penyadaran yang dalam hal ini terkait dengan inovasi teknologi, sehingga masyarakat atau budaya mampu memahami akan perbedaan setiap kebudayaan. Nah, kritik ini pada dasarnya merupakan aktivitas yang menjadi suatu basis guna dalam menciptakan integrasi dalam kehidupan manusia, menurut Susetiawan dan Farouk. Sedangkan kritik kebudayaan ini pada dasarnya merupakan salah satu cara guna menciptakan pertahanan dalam menghadapi pelemahan kebudayaan. Selanjutnya yaitu penyebab kritik culture.
Adapun penyebab dari kritik cultural adalah masyarakat yang sulit menerima perubahan di dalam kehidupan. Salah satunya terkait dengan inovasi teknologi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan manusia atau budaya ini sulit menerima perubahan dalam inovasi teknologi, yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk melihat ke depan. Dalam hal ini, manusia memiliki visi dan tujuan hidup, tetapi mereka tidak memahami bagaimana mewujudkannya. Permasalahan tersebutlah disebabkan ketidakmampuan manusia menganalisis kelebihan dan kekurangan serta permasalahan apa yang akan mereka hadapi ke depan. Kelemahan pada diri mereka adalah punya keinginan dan harapan, tetapi implementasinya yang penting jalan dan mendapat profit dari hasil usahanya. Yang kedua adalah kurang fokus. Dalam hal ini, manusia terkadang tidak paham dan tidak menyadari tujuan hidupnya. Mereka mengedepankan kesenangan diri daripada membangun kualitas diri yang amat dibutuhkan dalam perubahan dan kemajuan zaman. Yang ketiga adalah kemalasan mengupdate pengetahuan. Dalam hal ini, mereka tidak mengerti apa pentingnya perubahan, karena kemalasan tersebutlah. Oleh karena itu, untuk mengupdate pengetahuan, manusia harus senantiasa banyak-banyak berinteraksi dan mencari informasi yang ada di sekitar masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu manusia merasa terancam kenyamanannya. Bagi mereka atau budaya, perubahan ini adalah sesuatu yang mengganggu zona nyaman yang sudah mereka dapatkan, sehingga mereka lupa kenyamanan yang dirasakan akan hilang dengan mudah jika tidak punya cukup kemampuan bersaing. Untuk mampu bersaing, maka tidak ada cara lain yaitu dengan manusia harus selalu berinovasi dalam hal teknologi. Selanjutnya yaitu akibat. Adapun akibat dari adanya inovasi teknologi ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Oleh karena itu, dalam hal ini menyebabkan terjadinya kritik culture. Perubahan sosial budaya merupakan suatu perubahan yang menyangkut beberapa aspek. Salah satunya yaitu teknologi. Perubahan sosial ini memiliki dimensi kultural yang mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Perubahan ini meliputi yang pertama adalah inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan ini mudah ditemukan, seperti dengan munculnya teknologi baru. Contohnya terkait dalam hal berkomunikasi. Pada zaman dahulu, untuk berkomunikasi jarak jauh, orang harus menggunakan surat. Dan sekarang, orang untuk berkomunikasi menggunakan jejaring sosial atau alat komunikasi, misal dengan handphone. Yang kedua adalah difusi, yaitu komponen eksternal yang menggerakkan terjadinya perubahan sosial. Kebudayaan ini mendapat pengaruh baru budaya lain, kemudian memicu perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang menerima unsur budaya tersebut. Yang ketiga adalah integrasi, yaitu wujud perubahan budaya, karena terjadinya penyatuan unsur-unsur kebudayaan saling bertemu, kemudian memunculkan kebudayaan baru sebagai hasil penyatuan berbagai unsur-unsur budaya tersebut. Nah, selanjutnya mengenai strategi perubahan sosial dalam kritik culture inovasi teknologi yang akan dibahas di slide berikutnya. Selanjutnya yaitu strategi perubahan sosial dalam kritik culture inovasi teknologi. Yang pertama yaitu strategi fasilitatif. Nah, perubahan sosial ini adalah perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga,
dan struktur sosial pada waktu tertentu. Agen perubahan ini sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sumber informasi, sumber daya, dan sarana konsultasi. Jadi strategi fasilitatif ini berusaha untuk menyediakan berbagai sumber informasi, sumber daya, dan sarana konsultasi untuk menghadapi perubahan sosial terkait dengan kritik culture, inovasi, teknologi. Yang kedua adalah strategi reedukatif, yaitu strategi yang digunakan untuk mempersiapkan individu akan adanya hal baru yang akan ditemui dengan memberikan pelatihan, upaya, atau pemahaman. Yang ketiga adalah strategi persuasif, merupakan strategi yang membujuk dengan mengupayakan masyarakat atau budaya melakukan perubahan terkait dengan penggunaan inovasi teknologi. Cara ini dilakukan dengan menyusun dan membujuk masyarakat secara emosional atau perasaan yang mendalam, terkait mempertimbangkan nilai lokal yang berkembang dengan tujuan yang jelas, sehingga masyarakat menjadi terharu dengan ikut serta penggunaan inovasi teknologi. Dan yang terakhir yaitu strategi kekuasaan, merupakan strategi yang dilakukan dengan cara paksaan serta ancaman yang diberikan. Strategi ini bersifat negatif karena dapat menghilangkan nama baik ketika melakukan inovasi. Selanjutnya yaitu menghambat inovasi teknologi. Yang pertama adalah culture of risk aversion, yaitu ketidakberanian menanggung dampak dari sebuah pilihan adalah kendala psikologis sekaligus kultural untuk sebuah inovasi. Nah, resiko ini dipandang sebagai sesuatu yang baru yang harus dihindari bahkan dijauhi, bukan sesuatu yang justru memberi tantangan baru yang lebih berenergi. Yang kedua adalah technologies available but constraining cultural or organizational arrangement. Nah, sering ditemui inovasi gagal itu bukan disebabkan karena masalah dukungan teknologi, namun lebih ke tradisi atau kebijakan organisasi. Persepsi bahwa perbedaan gagasan ini adalah bentuk ketidaktaatan pada pemimpin. Demikian juga tiadanya insentif bagi seorang pembaharu. Selanjutnya yaitu dampak positif kritik cultural pada inovasi teknologi. Yang pertama yaitu penyetaraan. Nah, dengan adanya inovasi teknologi yang awalnya budaya memiliki pandangan bahwa yang harus menjadi pemimpin itu laki-laki, maka setelah terjadinya kritik culture tersebut membuat penyetaraan gender. Dengan begitu, semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun bisnis. Yang kedua adalah meningkatnya rasa percaya diri. Perkembangan dan kemajuan ekonomi serta teknologi ini telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh, sehingga bangsa lain tidak lagi dapat melecehkan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Yang ketiga adalah tekanan. Kompetisi yang tajam dalam berbagai aspek sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja yang keras. Dan yang terakhir adalah membantu dan mempermudah kegiatan manusia. Selanjutnya yaitu dampak negatif inovasi teknologi pada kritik cultural. Yang pertama adalah kemerosotan moral di masyarakat. Kemajuan kehidupan yang terlalu menekankan upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Lalu yang kedua adalah kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat karena semakin lemahnya kewibawaan tradisi yang ada di masyarakat, seperti
gotong royong, tolong menolong, kerjasama, dan sebagainya. Dan yang terjadi yaitu perkelahian, pelanggaran lalu lintas, tindak kriminal, pelecehan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pola interaksi antar manusia yang berubah. Ya, dengan kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Dengan begitu membuat orang asyik dengan kehidupannya sendiri. Adapun solusi untuk mengatasi pengaruh negatifnya antara lain, yang pertama adalah hendaknya perlu memfilter teknologi yang masuk ke dalam masyarakat. Dalam era globalisasi ini tentunya masyarakat tidak harus seperti suku Baduy dalam yang anti teknologi modern. Tetapi masyarakat harus sadar bahwa kita sebagai masyarakat timur harus mampu mencerna teknologi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memasarkan produk unggulan dan memperkenalkan budaya setempat agar dikenal oleh masyarakat yang luas. Sehingga kita tidak mendapat dampak negatif dengan adanya inovasi teknologi. Nah, yang ketiga adalah membuat aturan dan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan internet dan kejahatan internet. Nah, dalam hal ini bisa dengan kerjasama dengan Interpol untuk mencegah dan menangani kasus kejahatan internet. Nah, selanjutnya ada contoh kalimat kritik cultural dalam inovasi teknologi. Yang pertama, budaya kita sekarang sudah hampir punah karena sebagian besar pengaruh modernisasi dan inovasi teknologi. Yang kedua, kita harus melestarikan permainan agar anak cucu kita bisa merasakan permainan yang lebih seru dibanding video game. Perkataan tersebut merupakan bentuk dari kalimat kritik cultural yang disebabkan adanya inovasi teknologi. Kalimat tersebut dilontarkan disebabkan karena adanya krisis globalisasi, yaitu dengan masuknya budaya asing ke suatu budaya dan pengaruh tersebut berjalan sangat cepat. Meskipun inovasi ini bertujuan dengan baik, memang sebuah terobosan tak selalu diterima baik juga. Selanjutnya yaitu cara agar inovasi disambut dengan antusias. Yang pertama, yaitu dengan kegigihan. Perlu dipahami bahwa segala sesuatu yang baru dalam masyarakat pasti terjadi penolakan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti dan terus untuk mencoba mengenalkan inovasi tersebut dengan masyarakat secara perlahan-lahan. Yang kedua, yaitu fokus. Saat sebuah inovasi mulai diadopsi oleh pengguna awal, fokuslah kepada early adopters tersebut. Karena dengan fokus dalam satu atau dua hal, tak hanya memberikan semangat, namun juga memberikan banyak bantuan. Yang ketiga adalah perhatikan infrastruktur. Dengan memperhatikan infrastruktur dalam proses penyebarannya ke konsumen, maka konsumen dapat mengadopsi inovasi tersebut dengan lebih nyaman dan proses akuisisi akan lebih mudah. Paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.